Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana, SE MSI AK CA dengan NIDN 0704027209. Saya sebagai salah satu dosen tetap Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN Surabaya. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1. Delivery, Interaction, dan Assessment merupakan sistem pengajaran yang selama ini saya terapkan. Di sini saya menyediakan bahan ajar bagi mahasiswa untuk dapat belajar dan agar materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dengan memberi contoh yang aplikatif. Interaction adalah pembelajaran tatap muka antara saya sebagai dosen dan mahasiswa di kelas. Dapat berupa tanya jawab, diskusi maupun kasus soal guna memaksimalkan pembelajaran. Assessment digunakan untuk mengukur keluasan kedalaman materi yang sudah dipelajari mahasiswa dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Asesmen dapat berupa tugas terstruktur, kemudian kasus, kuis, UTS, dan maupun UAS. Sebelum masuk pada video pembelajaran, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, seperti deskriptif mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskriptif mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan kode MKK 224224 dilaksanakan pada semester 2 dengan beban 3 SKS dengan durasi pembelajaran sebesar 150 menit. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 merujuk pada pengembangan akademik bagi mahasiswa dengan pembekalan lebih lanjut di dalam akuntansi, berfokus pada keilmuan akuntansi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam dan mendasar mengenai konsep-konsep dasar dalam akuntansi keuangan yang mencakup topik-topik seperti penyusunan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, serta prinsip-prinsip akuntansi yang lebih kompleks dibandingkan dengan tingkat dasar. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi Akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang diperoleh dari setiap bahan kajian atau referensi yang digunakan, yaitu yang pertama, berperan sebagai warga negara yang mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya dan memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, menguasai pengembangan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian mampu menguasai konsep-konsep keilmuan akuntansi dan keuangan lembaga dalam pembelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi keuangan dalam rangka konseptual yang mendasar proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan teori dan praktek akuntansi terkini. Nomor 2, diharapkan mahasiswa mampu menyusunkan laporan laba rugi komprehensif. Ulangi lagi.
Pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi keuangan dan rangka konseptual yang mendasar proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan teori dan praktek akuntansi terkini. Yang kedua adalah mampu mahasiswa menyusun laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa mampu menyusun neraca dan laporan arus kas berdasarkan ketentuan SAK yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan serta analisis piutang usaha pada laporan keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, pengungkapan, serta analisis persediaan dasar biaya pada laporan keuangan. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep pengakuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, dan pengungkapan serta analisis persediaan penilaian tambahan pada laporan keuangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep pengetahuan, pengukuran, penilaian, pelaporan, pengungkapan, serta analisis aset tetap berwujud dan tidak berwujud, serta properti investasi pada laporan keuangan. Bahan kajian mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yang kedua adalah rangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Yang ketiga adalah laporan laba rugi dan informasi terkait. Yang keempat adalah laporan posisi keuangan dan laporan aliran kas. Yang kelima, kas dan piutang. Yang keenam, penilaian persediaan. Yang ketujuh, akuisisi dan disposisi aset tetap. Yang kedelapan, depresi, penurunan nilai dan deflasi. Dan terakhir adalah aset tetap tidak berwujud. Metode pembelajaran pada mata kuliah keuangan menengah 1 adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, dan resitasi, yaitu di mana mahasiswa diberikan tugas dalam bentuk soal kasus kemudian dipresentasikan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Sistem pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan 1 dilakukan dengan cara tatap muka di ruang kelas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Sistem penilaian yang dilakukan berupa 1. Aktivitas mahasiswa di dalam kelas sebesar 15%, kehadiran 10%, menyelesaikan kasus soal di dalam kelas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang saya lakukan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ya. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang piutang, kita masuk ke persediaan. Persediaan ini adalah barang yang siap kita jual. Persediaan ini adalah barang yang sudah kita buat atau produk yang sudah kita buat. Ya, kalau kita bicara tentang perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Sedangkan di perusahaan jasa kita tidak menemukan istilah persediaan karena perusahaan jasa adalah perusahaan yang melayani, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya. Persediaan adalah pos harta yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasanya atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Seperti di dalam suatu perusahaan fabrikasi atau manufaktur, persediaannya itu ada 3, yaitu persediaan bahan baku atau bahan mentah,
membedakan dengan perusahaan dagang. Ya, kalau perusahaan dagang kan cuma satu persediaannya, meskipun itemnya banyak, ya bervariatif, tapi cuma satu, yaitu barang yang siap dijual atau barang dagangan. Tapi kalau di perusahaan manufaktur, perbedaannya dengan perusahaan dagang, dia punya 3 persediaan di sini. Persediaan bahan mentah, barang dalam persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Kemudian prosedur akuntansi untuk mencatat pembelian dan penjualan persediaan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode perpektual dan metode fisik atau periodik, gitu ya. Apa itu metode perpektual? Metode perpektual itu adalah pembelian dan penjualan barang itu bisa dicatat langsung dalam perkiraan persediaan pada saat transaksi terjadi. Itu kalau kita menggunakan perpektual. Jadi pada saat kita melakukan pencatatan, gitu ya, pencatatan transaksi, ada yang dicatat juga. Kemudian kalau metode periodik itu adalah pembelian dan penjualan barang itu dicatat dengan melakukan perhitungan persediaan secara fisik yang biasanya dilakukan sekali. Jadi kalau metode periodik atau fisik itu kata-katanya sudah metode fisik, ya. Jadi yang dihitung adalah fisik dari barang-barang itu, ya. Kalau metode perpektual pada saat kita melakukan penjualan, ya, kita melakukan penjualan, maka misalnya aja gini, kita menjual suatu produk itu dengan harga 25.000. Sedangkan produk ini waktu kita beli, ya, itu dengan harga 10.000. Ini dibeli dengan harga 10.000. Pada saat kita melakukan penjualan produk dengan harga 25.000 itu, maka kita punya 2 pencatatan di sini. Pertama, kita mencatat penjualannya. Yang kedua adalah mencatat HPP-nya. Jadi, apa jurnal penjualan? Misalnya kita menjual barang dengan kas, misalnya dengan kas, gitu ya. Jurnalnya adalah kas terhadap penjualan sebesar 25.000. Kemudian kita tulis, kita menggunakan perpektual, maka ada yang harus ditulis, yaitu HPP. HPP-nya berapa? 10.000 terhadap persediaan. Jadi di sini akan tertera persediaannya itu berkurang, ya, kan ada di kredit. Persediaan sebesar 10.000. Ini kalau kita menggunakan metode perpektual. Kalau kita menggunakan metode fisik atau periodik, ya, meskipun kita menghitung secara fisik barangnya, kita juga melakukan pencatatan pada saat melakukan penjualan. Pada saat kita menggunakan metode fisik, maka yang dicatat cuma ini aja, ini tidak tercatat. Itu perbedaan antara metode perpektual dan metode periodik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, adalah 10 juta 200.000. Oke, benar, ya. Jadi bisa dilihat, ya, ada perbedaan yang mencolok antara FIFO, LIFO, dan OFRIT. Mungkin kalau FIFO dan OFRIT itu tidak terlalu mencolok, ya, range-nya sudah mendekati, ya. Tapi kita bisa lihat di LIFO. Ini yang bisa dikatakan bahwa metode LIFO itu belum dianggap akurat, ya, untuk memenuhi standar laporan pembiayaan persediaan akhir, ya, pembiayaan akhir persediaan. Sehingga di Indonesia kita menggunakan FIFO dan OFRIT. Oke, ada yang ditanyakan untuk akhir perkuliahan ini
sebelumnya kita kalian bagi dua kelompok ya, kita kerjakan soal, nanti kita bahas sebentar setelah kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 atau 10 menit lah ya, 10 menit kalian kerjakan, kemudian salah satu bisa maju di depan untuk mengerjakan atau membahas soal yang Ibu kasih pada hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu. Oke. Coba Ibu jelaskan terkait contoh perusahaan dari metode yang ada. Yang pertama itu metode perpetual dan yang kedua itu metode periodik. Oke. Contoh perusahaan kalau kita menggunakan metode perpetual itu apa? Metode periodik itu apa? Metode perpetual ya itu biasanya mengenai pada perusahaan-perusahaan yang produknya itu homogen. Artinya cuma satu macam yang dijual, ya, tidak terlalu banyak. Kenapa? Dengan begitu kita bisa bisa menulis berapa HPP-nya. Jadi sifatnya adalah produknya adalah produk homogen. Contohnya adalah showroom mobil, ya kan? Showroom mobil kan isinya mobil semua kan? Tidak ada yang akan jual yang lain. Showroom mobil itu seorang saya punya showroom mobil ya, kemudian saya mencari mobil-mobil yang mau dijual second gitu, misalnya ada mobil misalnya Brio gitu ya, mobil Brio ini harganya 100 juta ya kan. Kemudian apakah kalau saya membeli 100 juta kita jual pasti lebih mahal, misalnya saya jual 125 juta. Nah, pada saat kita membeli mobil Brio itu 100 juta, itu masuk ke persediaan atau HPP-nya. Kemudian pada saat kita menjual mobil itu dengan harga 125 juta, maka kita buat jurnalnya seperti ini ya. Jurnalnya ada kalau kas misalnya kita ada customer membeli secara kas, maka kita catat jurnalnya adalah kas terhadap penjualan sebesar 125 juta. Kemudian HPP-nya terhadap persediaan 100 juta. Jadi untuk perpetual kita menggunakan perusahaan-perusahaan yang produknya itu homogen misalnya dan harganya mahal. Ya. Kemudian mempunyai nilai yang cukup tinggi istilahnya gitu ya. Kemudian metode periodik. Nah, metode periodik ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk atau produksi atau barang dagangan yang heterogen. Contohnya seperti retail yang paling sering datang yaitu apa? Indomaret. Apalagi Alfamart, kemudian apapun ya retail itu kan macamnya banyak ya. Nah, macamnya banyak, makanya kita bisa menghitung persediaan itu secara periodik. Maksudnya itu entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, dan yang dihitung biasanya fisiknya. Ya, kalian bisa membayangkan kalau suatu perusahaan retail menggunakan metode perpetual, bisa-bisa accountingnya tidak pulang-pulang. Ya kan, dia akan menghitung HPP-nya berapa, dan itu sudah karena begitu banyak macamnya, kita tidak akan bisa mampu menghitung HPP segitu banyak barangnya, gitu ya. Jadi untuk metode periodik itu adalah kalau perusahaan yang bersifat heterogen produknya, sedangkan untuk perpetual adalah perusahaan yang homogen produknya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan perpetual dulu. Ya, itu biar dengan buku pembantu persediaan yang menunjukkan kuantitas dan harga perolehan dari setiap jenis barang yang ada di persediaan. Sekarang kita lihat apa itu metode periodik. Nah, metode periodik itu meliputi menghitung, menimbang atau mengukur jenis barang yang berada di persediaan. Kemudian mulai memperkecil kesalahan dengan perhitungan fisiknya. Ya, dari fisik yang dari gudang itu berapa, di display berapa, kemudian sudah terbeli itu berapa. Itu kan selama kita sudah dibantu dengan teknologi tinggi yang barcode itu, kita kan sudah lagi tidak menghitung secara real ya, kita sudah melihat secara
database-nya aja ya, barcode di klik gitu dari gudang keluar, kemudian masuk di display keluar, kita klik pada saat dibeli oleh customer. Kita sudah tidak menghitung lagi secara real fisiknya, tetapi sudah ada di database yang berhubungan dengan sistemnya. Oke, sekarang kita masuk ke arus biaya persediaan. Di sini kita punya 4 metode, ya, 4 metode yang tidak semuanya bisa digunakan di Indonesia. Ya, ada identifikasi khusus, ada FIFO, ya, FIFO itu singkatan dari first in, first out, gitu. Kemudian ada LIFO, last in first out, kemudian ada biaya rata-rata atau average, ya. Ini akan kita pakai untuk mencari biaya persediaannya. Tapi ada beberapa metode ini yang tidak bisa kita gunakan di Indonesia, ya, yaitu metode LIFO. Kita tidak menerapkan metode ini di Indonesia. Oke, ada yang mau? Monggo, Mas Kristo. Oke, baik, langsung saja pertanyaannya. Mengapa metode LIFO tidak bisa diperbolehkan digunakan di Indonesia? Oke, dari 3 metode yang sering kita gunakan yaitu FIFO, LIFO, dan average, gitu ya. Metode LIFO ini secara perhitungannya dianggap tidak akurat karena dia itu mempunyai nilai nilai keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dari 2 metode yang ada, sehingga ini akan mempengaruhi pajak yang ada. Dengan adanya nilai keuntungan kecil, maka pajak yang disetorkan itu akan juga menjadi kecil, sehingga kita anggap aja tidak terlalu akurasi untuk menggunakan metode ini. Jadi yang kita pakai yang di Indonesia adalah biaya rata-rata atau average dan metode FIFO. Oke, Ibu tunjukkan selanjutnya. Oke, itu ada soal ya. Kalian bisa lihat di papan tulisnya itu tentang distributor printer, ya. Distributor PT Ting Ting yang membeli printer dari pabrik yang menjual ke toko pemasok. Oke. Jadi ada distributor, yaitu kita sebut aja PT Ting Ting, membeli printer dari pabrik dan menjualnya ke toko pemasok perkantoran. Oke, dari sini kita bisa lihat dan jelas sekali bahwa ini adalah perusahaan dagang. Dia membeli printer dari pabriknya langsung, kemudian menjual ke customer, gitu ya. Nah, customernya kebetulan adalah toko pemasok perkantoran. Jadi toko yang biasanya memasukkan alat-alat ke perkantoran. Nah, ini selama bulan Januari 2012 itu ada beberapa pencatatan, ya. Ada persediaan awal, kemudian tanggal 10 ada pembelian, tanggal 15 juga ada pembelian, tanggal 28 ada pembelian, kemudian tanggal 31 ada penjualan. Oke, silakan kalian nanti kerjakan, ya. Nah, kalian silakan kerjakan, hitung secara periodik, ya. Jadi kita pakai metode periodik. Hitung secara periodik persediaan akhir dengan harga pokok penjualan dengan menggunakan bagaimana kalau kita menggunakan metode FIFO, menggunakan metode LIFO, ya, meskipun metode LIFO ini hanya wacana, tapi tetap kalian bisa kita pakai untuk kerjakan supaya bisa membandingkan, ya. Dan metode biaya rata-rata atau average. Nah, itu di bawahnya kalau nanti ada tambahan, ya, ada tambahan kasus di bawahnya itu tanggal 12, 17 dan 19 terjadi penjualan, maka itu kita pakai metode perpaktual. Jadi ada tambahan kasus, ya, itu khusus untuk pada saat kalian membuat atau membahas menyelesaikan soal dengan menggunakan metode perpaktual. Oke, monggo dikerjakan.
pengajuan? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, temennya lagi mengerjakan yang Vivo. Siapa yang mau maju yang Vivo? Saya, Bu. Oke, Pak Enti maju untuk membahas yang Vivo dan average sekalian aja ya. Ya, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya. Oke, dari sini bisa dilihat ya, kayaknya bisa dilihat kalau ada perbedaan antara Vivo, Livo, dan average. Untuk di persediaan akhir, persediaan akhirnya untuk metode Vivo adalah 7.180. Untuk Livo 5.640.000. Sedangkan untuk persediaan akhir kalau menggunakan metode average atau rata-rata tertimbang adalah 6.388.000. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita menggunakan metode Livo untuk melihat persediaan akhir, yang paling rendah adalah Vivo. Ya, oke. Itu ada kasus yang tambahan dari kasus sebelumnya. Kalian kerjakan di rumah untuk menggunakan metode perpektual. Ya, apakah sama dengan metode periodiknya? Kita bisa membandingkan ya, melihat apakah kalau kita menggunakan periodik, ya, baik Vivo, Livo, dan average, apakah sama kalau kita menggunakan metode perpektual? Oke, kalian kerjakan di rumah, minggu depan kita bahas ya. Dan untuk hari ini kita akhiri sampai jam sekian dan kita ketemu di minggu depan.